Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dani, di sini saya ingin ya. Monggo Pak, silakan. Ini saya curhat tentang apa yang saya alami barusan ini. Jadi jujur di sini saya mendapat teguran sakit ya. Dan mendapat teguran pasti sakit. Jadi tadi saya melaksanakan supervisi dari pengawasnya itu dari KWP sendiri. Jadi itu saya dari acara supervisi saya pengawas ini menyampaikan kepada kepala sekolah saya, sehingga kepala sekolah saya itu memberikan teguran kepada saya bahwa saya itu mengajarnya tanpa menggunakan buku teks. Berarti Pak Gading ini ingin curhat tentang sekolah, nggih? Betul. Oke. Berarti apa kejadiannya di sekolah juga? Oh, nggih. Di kelas. Nggih, monggo silakan. Saya dengarkan Pak Gading, monggo. Jadi gini Bu. Ya masa sih? Tadi siapa supervisi saya itu bilangnya harusnya itu pembelajaran itu juga harus dengan menggunakan sumber buku paket atau buku sumber dari buku. Sementara saya sendiri jujur aja, jadi saya memang lebih reliable atau lebih menguasai pembelajaran ini jujur dari media-media yang lain, atau anak-anak pun kadang-kadang ketika saya melihat senior itu secara textbook tapi saya menggunakan metode-metode lain itu menggunakan internet, hanya media yang bisa kita gunakan sebenarnya. Intinya Bapak Gading mengajar tidak menggunakan buku teks ini ceritanya. Oh, makanya Bapak pengawas menegur Pak Gading. Kemudian kenapa sih Pak Gading? Kok Pak Gading itu tidak menggunakan buku teks? Apakah ada hambatan? Terus bagaimana? Apakah bisa menghambat proses pembelajaran kok Bapak Gading tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya kan saya tidak terhambat sama sekali dengan penggunaan buku teks. Tapi kan saya juga melihat bahwa siswa saya itu kadang itu lebih cenderung suka pembelajaran itu ya baik internet dan lain-lain tanpa menggunakan buku teks tersebut. Yang penting kan saya menguasai demikian itu. Kenapa demikian? Jadi Bapak Gading itu mengajar menggunakan sumber media lain, Betul. Kemudian apa yang Bapak Gading rasakan jika Bapak Gading itu tidak menggunakan buku teks pelajaran? Sebenarnya kelebihannya di mana? Tanpa menggunakan buku teks pembelajaran, yang penting kan sesuai dengan misalkan tema ini, bukan di kelas saya ini K13 gitu, kelasnya K13. Tanpa menggunakan buku teks pun kita itu lebih bisa mengembangkan sebenarnya. Tapi ya kalau menurut alurnya artinya memang kita itu harus menggunakan buku itu. Kalau boleh tahu Pak Gading itu menggunakan sumber media apa saja tadi yang dipakai di dalam kelas kok sehingga Bapak pengawas menegur itu apa? Jadi kalau sumber-sumber saya tapi yang menggunakan ya update list baik itu beberapa website dari jejaringnya Kemendikbud itu juga ada kok. Ya hanya sih referensi buku yang sudah ada di internet gitu. Jadi ini sudah update sesuai dengan sekarang gitu. Menurut saya itu pengajarannya Pak Gading sudah bagus sih. Kalau menurut saya Pak Gading berpikir selangkah ke depan lebih maju lah. Saya pikir demikian juga. Menurut Pak Gading menggunakan buku teks tapi kan sebenarnya tidak menghambat. Ya. Kalau seumpama ya Pak Gading, buku teks itu kita gunakan itu bagaimana? Seumpama kalau sesuai saran Bapak pengawas itu bagaimana kalau semua diimplementasikan ke anak? Ya tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Jadi yang nantinya sih saya gunakan ketika melihat seperti ini nanti saya.
Intinya Pak Gading juga akan menggunakan buku teks pelajaran, juga akan menggunakan YouTube atau artikel-artikel yang ada di buku juga ya. Iya. Termasuk bagus lah, saya setuju dengan pembelajarannya Pak Gading. Semakin banyak yang kita gunakan juga akan semakin banyak ilmu pula yang kita dapat ya Pak Gading. Iya. Jadi sekarang ya Pak Gading, Iya. kan Pak Gading sudah mendapat teguran dari Bapak pengawas melalui Ibu Kepala Sekolah. Rencana ke depannya Pak Gading ini inginnya bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya Pak Gading? Iya. Ini saya juga merefleksi diri sendiri aja. Iya. Jadi ketika hal ini menjadi masalah, ketika ini sudah menjadi masalah, berarti kan saya kan juga harus merefleksi diri, bukan berarti saya membenarkan diri sendiri. Ya nanti saya juga akan menyampaikan maaf saya, permintaan maaf sih kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya yang nantinya saya itu akan menggunakan media buku sebagai sumber belajar saya juga. Berarti intinya di sini Pak Gading akan meminta maaf kepada Bapak pengawas, juga akan kepada Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu di sini Pak Gading juga akan memberikan pengertian ya, intinya sumber belajar itu tidak hanya buku teks saja ya, juga akan menggunakan YouTube. Saya rasa dan saya juga akan menyampaikan maaf juga kepada supervisi saya. Semoga apa yang menjadi rencana Bapak dapat diterima oleh Bapak pengawas. Kemudian semoga rencana ini juga akan berhasil ya. Intinya kalau rencana ini berhasil ya semua ya sudah dapat diterima oleh Bapak pengawas, seperti pembelajaran sumber medianya menggunakan buku teks, YouTube apa ya, Bapak pengawas sudah menerima dengan legowo apa sumber media yang akan digunakan panjenengan. Rencana ke depan kan sudah disusun. Komitmennya apa yang akan Bapak Gading laksanakan setelah melakukan rencana seperti itu? Panjenengan komitmennya bagaimana? Kalau secara komitmen ya saya akan tadi, saya akan menggunakan media buku sebagai referensi saya. Yang tadi bahwa buku itu ya salah satu referensi biar kita itu semakin luas. Jadi saya akan melakukan pembelajaran saya juga dengan menggunakan media buku, pengembangannya dengan media-media yang lain seperti artikel yang ada di Kemendikbud dan lain-lain itu aja. Bagus sudah Pak Gading, kalau menurut saya akan mendukung Bapak Gading. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar. Meskipun Pak Gading sudah membuat rencana, Pak Gading juga berkomitmen. Itu termasuk guru yang bagus lah kalau menurut saya ya. Semoga lancar sesuai harapan Pak Gading. Seperti itulah kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Gading. Nah, panjenengan sudah mengeluarkan unek-uneknya sudah lengkap. Saya ucapkan juga terima